Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Prof. Alex lagi untuk kemudian memberikan analisa seperti apa kondisi di dalam negeri pasca serangan Amerika kemarin 22 Juni. Mungkin bisa digambarkan, Prof, bagaimana situasi Benyamin Netanyahu di Israel, kemudian pimpinan Iran di Iran, dan Donald Trump di Amerika Serikat pasca serangan kemarin. Ya, saya menduga bahwa keadaan Israel saat ini penuh dengan kepanikan ya. Kenapa? Karena terjadi suatu peningkatan quality dari serangan Iran di dalam dampak daya ledak dan presisi dari rudal balistik yang digunakan. Dan bisa jadi ini belum mencapai tahap yang puncaknya. Jadi ini dua negara ini saling membuat lawannya itu takut, dan ini menimbulkan kegentaran yang luar biasa. Kemudian untuk penduduk sipil itu sendiri, mereka juga sampai pada satu titik tertentu mereka akan bosan keluar masuk ke bunker. Itu kan pekerjaan yang sangat membosankan, dan itu menimbulkan suatu ketidakpuasan terhadap Netanyahu kalau dia terus meneruskan pendekatan militer, pendekatan yang menggunakan kekerasan ini. Nah, mungkin ini bisa menekan nanti pemerintah Israel, Netanyahu dan kabinetnya untuk juga memikirkan satu kemungkinan lain. Bagaimana mencari suatu solusi yang juga memberikan keuntungan kepada rakyatnya, bukan hanya terbatas pada ambisi elitnya yang tapi mau berperang. Mungkinkah dorongan dari publik itu kemudian akan bisa membuat kabinet dan pemerintahan Netanyahu berpikir ulang? Ya, kalau India merupakan negara demokrasi dan ada tekanan publik yang cukup kuat, mungkin itu bisa menjadi suatu faktor juga ya, yang bisa mengubah ini. Maaf, jangan sampai dia berpikir seperti kacamata kuda, bahwa ini hanya diselesaikan dengan satu cara saja. Nah, hubungan internasional itu juga menawarkan yang namanya jalan damai. Ya, dan tidak ada di dalam hubungan internasional itu suatu negara menang 100% dan yang lain zero. Ya, ini harus take and give, hidup bersama ya. Jadi koeksistensi damai itu yang sebenarnya harus ditonjolkan, dan hanya bisa dicapai melalui solusi damai. Ya, jangan kita berpikir bahwa satu-satunya cara menyelesaikan masalah itu kekerasan, karena itu akan menimbulkan kekerasan yang lebih dahsyat dan kita tidak tahu sampai di mana ujungnya. Baik, kalau dukungan Trump di dalam negeri pasca serangan kemarin seperti apa kira-kira, Prof? Ya, sebetulnya masyarakat Amerika juga terbelah ya. Ada yang mendukungnya, ya pendukungnya Trump. Tapi juga ada politisi Demokrat itu yang bahkan mempersalahkan Trump ya. Mengapa Amerika secepat itu masuk di dalam seperti tadi yang dibicarakan oleh Pak Sastrawi itu, masuk dalam agenda atau kerangka frame-nya Netanyahu. Ya, kenapa? Karena sekali Amerika itu terlibat dalam konflik seperti ini, exit strategi untuk keluarnya itu tidak mudah. Dan Amerika sudah berkali-kali mengalami itu, mulai dari Vietnam, mulai di Irak, dia sudah masuk, keluarnya itu agak sulit. Nah, ini juga dengan apa yang dia lakukan kemarin, Trump harus memikirkan bagaimana dia keluar dari situ, itu tidak mudah. Nah, ini bisa menjadi persoalan juga bagi politik dalam negeri Amerika, di mana tidak semua mendukung apa yang dilakukan oleh Trump. Oke, baik. Kalau untuk Iran, kira-kira bacaan Mas Hasibullah seperti apa dukungan terhadap pemimpin mereka dengan posisi terus menyerang kepada Israel? Iya, kalau bagi Iran dan mungkin juga negara-negara di Timur Tengah, terus terang serangan ini justru memberikan tambahan kekuatan dan kepercayaan diri. Semacam semangat patriotisme begitu membela negara? Semangat patriotisme. Bahkan di publik Timur Tengah saya yakin serangan-serangan yang dilakukan oleh Iran dan berhasil mencapai Tel Aviv itu kayak semacam memenuhi harapan publik Timur Tengah yang selama ini menganggap Israel begitu tidak adil, terutama kepada Palestina, tapi tidak ada orang, negara atau sistem hukum manapun yang bisa memberikan peringatan. Iya, itu menarik ya Mas Hasibullah, karena serangan Israel itu memang terlihat seolah-olah seperti hero
di tengah diamnya negara-negara dan diamnya Iya, PBB yang membiarkan persis. Israel menyerang Palestina, begitu ya? Persis. Dan menurut saya pada akhirnya sekarang Iran itu kayak semacam menjadi idola baru di Idola Timur baru, Tengah. ya. Saya petakan, saya kasih gambaran begini sebenarnya masyarakat Timur Tengah itu. Secara umum itu masyarakatnya kurang lebih anti terhadap Israel akibat kebijakan dan mungkin kekerasan-kekerasan yang ditampilkan. Tapi elit itu kebanyakan justru kerjasama dengan Amerika yang kemudian didorong untuk bekerja sama dengan Israel. Jadi saya kasih ilustrasi kayak tubuh yang menoleh. Iya. Tubuhnya Bawahnya anti kemana, terhadap atasnya kemana, Israel, begitu tapi ya? kepalanya justru bekerja sama dan mesra dengan Israel. Iya. Nah, keadaan Iran atau fakta Iran berhasil menyerang Israel itu membuat keseimbangan baru. Jadi itu yang sekarang tidak bisa lagi dihapus dari imajinasi dan keyakinan masyarakat Timur Tengah. Faktanya roket Iran hari ini bisa sampai ke Israel dan mengancam juga bagi Israel dan membuat juga sebagian masyarakat Israel menjadi korban. Dan itulah konteksnya saya bilang tadi, ini bagi para korban tidak bisa kita tanpa empati. Karena perang begini Palestina sudah 2 tahun mengalami itu di Gaza dan itu sedih. Sama sekarang seperti yang dilakukan oleh Israel itu menyedihkan. Iya. Ini cuman baru katakanlah 2 minggu atau beberapa hari. Gaza mengalami gempuran yang bertonton itu sudah hampir 2 tahun. Nah itulah menurut saya konteks saya selalu sampaikan. Mari kita bicara dalam konteks kemanusiaan yang utuh. Bahwa kita dukung yang disampaikan oleh Prof. Alex tadi, menurut saya setuju. Bagaimana ini ada solusi damai. Dan damai dalam pengertian, bukan dalam definisi Trump. Karena kalau definisi Trump ini kurang lebih orang ditempelin dulu, ayo kita damai. Gitu. Iya. Orang dihajar dulu, nggak mau damai. Gitu. Iya. Itu kan oke, dia punya konsep begitu. Tapi apakah yang dihajar dalam tanda kutip bisa menerima? Nah mungkin harus memang ada pendekatan-pendekatan yang lebih equal, lebih setara. Bagaimana ini bisa membuat yang tadi win-win solution dan tidak justru mengarah kepada eskalasi yang lebih total dan dampaknya lebih masif kemana-mana. Saya ingin mengambil perspektif lebih pesimistis nih, tidak langsung damai, tidak langsung ke meja perundingan. Misalnya kemudian akan terus berlanjut, Iran akan terus menyerang. Seberapa kuat pahlawan baru di Timur Tengah ini menurut Mas Hasibullah? Kalau bicara kuat-kuatan, kalau perang panjang, kita sudah banyak mengalami contohnya. Perang panjang itu hanya memanjangkan penderitaan bagi semua. Dan itu hanya membuat makin banyak mereka yang menjadi korban dari peperangan itu. Tidak ada perang panjang yang menguntungkan. Perang jangankan panjang, pendek saja itu sudah penderitaan. Nah, masalahnya dengan situasi ini sangat besar kemungkinan ini menjadi perang panjang. Apalagi di tingkat global, saya bilang dengan Amerika melibatkan dalam perang ini, maka posisinya terutama dengan Rusia, ini justru yang lebih diuntungkan adalah Rusia. Iya. Posisi terbalik seperti Rusia dan Ukraina ini dengan Amerika dan Israel. Kalau dalam konteks Rusia dan Ukraina, Amerika yang punya kartu karena dia jadi mediator. Minimal di eranya Trump ini. Iya. Kalau di eranya Presiden Joe Biden kan lebih dalam. Tapi sekarang dia yang menjadi mediator. Bagaimana dengan Putin untuk Iya. Nah sekarang dengan Amerika terjun langsung dalam perang ini, justru Rusia yang memiliki kartu baru hidup. Iya. Jadi dia bisa bilang ke Amerika, oh jangan terlalu keras. Kita bisa yakinkan Iran untuk tidak terlalu keras. Kalau Anda cukup yakin dia tidak akan terlalu menunjukkan dukungannya ya nanti? Sejauh ini faktanya para negara-negara di Bali Iran ini belum sesolid negara-negara yang di belakang Amerika. Walaupun dengan cobaan katakanlah perang Ukraina dan Rusia, bahkan faktor Trump sendiri yang memberlakukan tarif dan lain sebagainya, tapi tetap koalisi Barat dalam tanda kutip masih jauh lebih solid ketimbang negara-negara yang berdekatan dengan Iran yang menurut saya sampai hari ini statementnya aja belum clear sebagai sebuah dukungan, sebagai sebuah pembelaan terhadap anggota sekutu atau teman dalam koalisi yang sedang diserang. Jadi bersyukur, tapi bersyukurnya diam-diam ya, tidak diungkapkan secara terbuka begitu. Tidak begitu eksplisit seperti teman-temannya Amerika yang sudah teruji selama ini. Baik, ini kita waktunya terbatas, tapi saya ingin ke Prof. Alex lagi untuk kemudian menarik lebih mundur lagi. Ada statement dari mantan penasihat Barack Obama, Ben Rhodes, yang mengatakan bahwa dunia saat ini berada di masa ketika tidak ada lagi tatanan internasional yang mengatur geopolitik selama beberapa dekade terakhir. Jadi kemudian terjadi normalisasi konflik dan seolah-olah kita saat ini kembali ke masa tanpa aturan seperti masa sebelum Perang Dunia Pertama.
Menurut Anda setuju tidak dengan statement itu dan kira-kira apa analisanya? Mengapa kemudian tiba-tiba negara-negara ini bisa berperang tanpa ada aturan dan kemudian kita memang menjadi penonton saja negara-negara adidaya ini berperang dan menunjukkan kekuasaan mereka? Ya, itu pertanyaan yang menarik. Kita kembali dulu ke sejarah sebelum terjadinya Perang Dunia Kedua ya. Jadi setelah Perang Dunia Pertama itu ada satu optimisme yang luar biasa bahwa institusi internasional, hukum internasional itu bisa mencegah kembali terjadinya Perang Dunia Kedua. Nah, orang lupa pada waktu itu bahwa ada sisi lain dari manusia ini yang juga akan mengarah kepada suatu power politics. Jadi kita harus realistis ya, jangan terlalu naif mengatakan bahwa akan baik-baik saja, manusia ini akan seperti malaikat, kalau diberikan hukum yang mengatur perilakunya dia akan mengikuti hukum itu. Tidak seperti itu hubungan internasional ya. Kita harus memperhitungkan dua-duanya. Jadi di satu pihak kita bangun satu sistem yang sekarang ini ada di bawah sistem PBB, itu adalah harapan kita yang paling baik saat ini untuk perdamaian berdasarkan satu tatanan global berbasis hukum internasional ya, rule based global order, kerangka PBB, UN Charter itu ya. Tetapi di pihak lain kita tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa power politics itu real. Jadi kita harus realistis melihat bahwa dua-duanya itu ada di dalam hubungan internasional. Nah, apakah jalan menuju perdamaian itu tertutup sama sekali? Saya kira tidak. Mengapa? Karena ini ketika Iran melakukan pendekatan kepada Rusia dan China, mereka malah menyerukan selesaikan ini secara damai. Nah, ada satu poin dari negara-negara Eropa itu yang saya pikir bagus ya. Biarkan Iran melakukan enrichment dari uranium, itu adalah hak dia untuk tujuan damai, tapi itu dilakukan oleh satu bank regional. Ya, jadi negara manapun yang mau melakukan pengayaan uranium itu ke bank regional di Timur Tengah itu akan jauh lebih aman. Nah, pada saat yang sama koeksistensi damai. Jadi Israel juga punya hak untuk eksis. Ya, jadi biarkanlah live and let live. Ya, biarkan hiduplah dan biarkan orang lain juga hidup. Itu penyelesaian yang adil. Koeksistensi damai. Nah, semua ide-ide yang positif ini kita hidupkan supaya jangan terjadi kita terjebak di dalam apa yang dikatakan oleh Thucydides. Ya, the strong will do what they want and the weak must suffer what they must. Nah, itu keadaan yang tidak baik, karena itu law of the jungle ya. Siapa yang paling kuat dia akan menentukan dunia ini, itu kita harus singkirkan. Begitu Tasya. Oke, baik, terima kasih Prof. Terakhir mungkin ke Mas Hasibullah, ini kan Iran tidak akan menyerah, Israel tidak akan berhenti sampai Iran kemudian benar-benar dilucuti, tapi Israel tidak bisa melakukan itu tanpa bantuan Amerika. Jadi bolanya di siapa? Ya, saya mengatakan tadi bukan tidak akan, tapi ada kemungkinan. Saya menyebutkan tadi 80-20. Jadi sampai sekarang belum konklusif dan menurut saya yang akan menjadi agak menentukan nanti ya hasil pertemuan Menlu Iran dengan Presiden Putin. Seperti apa, dan saya menduga dengan sangat kuat itu akan menjadi pembeda dari sebelum dan sesudah, termasuk apa yang dilakukan oleh Iran. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Prof. Alex tadi. Menurut saya memang sekarang ini efek dari berbagai macam perang yang terjadi itu yang paling mengkhawatirkan, karena aturan di sistem nasionalnya itu seakan-akan tidak lagi tegak mengatur. Jadi ini betul-betul kerisauan kita semua. Oleh karena itu kita harapkan ini menjadi komitmen, ada komitmen untuk menegakkan ini, daripada harus bikin baru, lebih baik menegakkan yang sudah ada. Dan secara praktis menurut saya di lapangan hal-hal seperti Israel dengan Palestina itu rumusnya sudah ada. Kita kembali pada solusi dua negara. Israel punya hak untuk hidup damai dan diakui, dan Palestina harus menjadi sebuah negara yang merdeka. Saya selalu katakan di era modern ini kalau Palestina belum merdeka, rasa-rasanya kok masih ada aib yang belum kita lunaskan. Jadi masih ada hutang dari keadaban modern kita ini yang belum kita lunasi. Masih ada bangsa yang belum merdeka. Nah, oleh karena itu kita dukung kemerdekaan Palestina, tapi juga kita dukung setelah merdeka Palestina negara-negara ini mengakui
eksistensi Israel dan haknya untuk hidup damai sebagai sebuah negara di Timur Tengah. Baik, terima kasih Mas Hasibullah dan Sama-sama. Prof. Alex untuk waktunya bersama kami dalam diskusi yang sangat menarik di sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa, di tengah gelombang api dan debu mesiu kita diingatkan damai itu mahal, tapi perang selalu lebih mahal. Saat roket berjawab roket, yang terluka selalu rakyat biasa. Semoga kemanusiaan tidak pernah luntur di antara ambisi dan kuasa. Mewakili seluruh rekan-rekan yang bertugas, saya undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di NTV Prime berikutnya.